Salam sejahtera sahabat bejana hati. Pada video ini, kita akan menyimak tentang 3 pahlawan besar Indonesia yang menemukan kebenaran Katolik saat berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita mengenal banyak sekali pahlawan Indonesia yang gugur saat bertempur demi kemerdekaan Indonesia. Mereka berasal dari berbagai suku dan agama. Dan tidak sedikit juga pahlawan beragama Katolik yang mendapat penghargaan karena setia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, ada juga pahlawan yang menemukan kebenaran iman Katolik dan kemudian memilih untuk mengimani Katolik. Berikut 3 pahlawan besar Indonesia yang sangat dikenal yang berpindah dari agama sebelumnya untuk mengimani Katolik. Yang pertama adalah Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lahir di kota Surakarta pada tahun 1927. Usai lulus dari bangku sekolah menengah atas, Slamet memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke Akademi Pelaut Jakarta pada tahun 1942. Ia pun bekerja sebagai navigator setelah menyelesaikan pendidikannya itu. Saat mendapat kabar kekalahan Jepang, Slamet langsung mendukung perlawanan dan ikut melakukan gencatan senjata di Surakarta. Ia juga mempertahankan kemerdekaan saat Belanda kembali berusaha menduduki tanah air setelah kekalahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergerilya sebagai komandan brigade. Ketika sedang bergerilya melawan Belanda, secara tak sengaja ia mendengar alunan musik gereja yang sedang melakukan kegiatan misa. Ia merasa sangat damai dan tenang ketika mendengar beberapa alunan musik dari gereja tersebut. Kalau selamat dan menang, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan masuk Katolik dan dibaptis, ujar Slamet Riyadi kepada ajudannya, seperti dicatat dalam buku sejarah Gereja Katolik Indonesia karya Muskens, MPM. Hal tersebut diucapkan Slamet Riyadi pada tahun 1948. 3 hari sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Slamet Riyadi dan ajudannya yang bernama Jaka Mulyana melaksanakan niatnya. Mereka pergi ke sebuah gereja di Solo untuk diberkati. Ia dibaptis sebagai orang Katolik pada tanggal 24 Desember 1949. Waktu itu usianya masih 22 tahun. Setelah pembaptisan itu, Slamet Riyadi mendapatkan nama baptisnya yaitu Ignatius. Kini nama lengkapnya Ignatius Slamet Riyadi. Pada November 1950, Slamet Riyadi gugur tertembak dalam operasi penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Setelah kematiannya, Slamet Riyadi naik pangkat dan jadi pahlawan nasional. Namanya kerap dijadikan nama-nama tempat di lingkungan TNI. Yang kedua adalah Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo lahir di Purworejo pada tahun 1893. Nama kecilnya adalah Muhammad Siddiq. Kelak, ia menjadi peletak dasar organisasi ketentaraan modern di Republik Indonesia dan diangkat menjadi pahlawan nasional. Kakek Urip yang bernama Mbah Gelondang Rai berharap cucunya menjadi orang alim dan suatu saat mampu pergi ziarah ke Mekah. Namun, harapan kakeknya itu tak pernah terlaksana. Urip tak pernah sampai ke Mekah dan memakai pakaian haji. Malahan, kemudian dia menjadi seorang penganut agama Katolik. Keputusannya memilih iman Katolik diawali ketika ia berdinas di Kalimantan. Urip berkenalan dan bersahabat dengan Monsinyur Wallenberg, seorang tokoh Katolik. Karena melihat keteladanan iman Katolik dari Monsinyur Wallenberg, maka Urip memutuskan untuk menjadi Katolik. Ia kemudian mendapat nama baptis Benediktus. Belasan tahun setelah Urip wafat, tepatnya pada Natal 1964, Kardinal Monsinyur Darmo Juwono pulang dari Vatikan dan membawa sebuah piala dari Paus Paulus VI sebagai penghargaan Urip atas kegigihan membela negara dan iman gereja. Piala itu kemudian disimpan di gereja kecil di Komplek Akademi Militer Magelang. Yang ketiga adalah Cili Riwut.
Cilik Riwut lahir di Katingan pada tahun 1918. Ia berkarir sebagai seorang prajurit TNI AU yang cukup baik. Ulangi. Cilik Riwut lahir di Katingan pada tahun 1918. Ia berkarir sebagai seorang prajurit TNI AU yang sangat baik, di mana beliau pernah memimpin operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah TNI. Atas pengabdiannya itu, kemudian ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pertama pada tahun 1958. Pada suatu waktu, ia jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Selama perawatan, ia jatuh cinta pada sosok perawat yang merawatnya, yang kemudian dinikahinya. Ia menjalani pernikahan beda agama dengan istrinya, di mana ia menganut kepercayaan Keharingan, sedangkan istrinya Katolik. Hari demi hari berlalu, melihat ketulusan dan ketaatan istrinya menjalani iman Katolik, Cilik Riwut akhirnya memutuskan untuk memeluk iman Katolik. Ia mendapat nama baptis Anakletus, yang kemudian namanya menjadi Anakletus Cilik Riwut. Saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, ia sangat dekat dengan masyarakat. Salah satu kontribusinya bagi gereja dan negara adalah saat pembangunan Gereja Katedral Palangkaraya, di mana ia menambahkan nuansa patriotisme dalam pembangunan gereja dengan meminta desainer gereja untuk membangun gereja dengan menggunakan 17 tiang utama, 8 sisi tembok, dan 45 buah ubin altar. Pada tahun 1998, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena jasanya membawa Kalimantan masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi dan membangun kota Kalimantan. Berikut kisah perjalanan iman 3 pahlawan besar Indonesia yang memilih untuk memeluk Katolik. Semoga video ini dapat memperkuat iman dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Silahkan tuliskan komentar Anda dan jangan lupa share video ini. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Amin.